Selamat datang di podcast Expert Talks dari Mitsubishi Electric Indonesia. Podcast ini akan membahas mengenai teknologi, inovasi, dan transformasi nyata di dunia manufacture. Perkenalkan, saya Kiara Sabrina, saya dari Digital Marketing Mitsubishi Electric Indonesia, yang akan menjadi moderator pada podcast hari ini. Podcast ini adalah podcast pertama dari Mitsubishi Electric Indonesia, yang mana kedepannya kita akan membahas mengenai topik-topik yang menarik ya di dunia industri dan manufacture. Dan untuk podcast yang pertama, kita akan mengawali untuk membahas mengenai automotive industry yang dengan tema spesifik yaitu optimizing energy efficiency to maximize production with PT Toyota Bosok Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita kasih background dulu ya kenapa harus industri otomotif. Karena industri otomotif adalah salah satu pilar ekonomi terbesar di Indonesia. Karena industri manufacturing itu sudah berkontribusi 18% sampai 20% dari total GDP nasional, dan salah satu dari top 5 dari industri manufacturing tersebut adalah otomotif industry. Jadi itulah kenapa industri otomotif adalah salah satu peran penting ya untuk kontribusi perekonomian di Indonesia. Oke, langsung aja. Hari ini kita udah kedatangan 2 tamu ya. Yang pertama adalah dari Pak Oki. Selamat siang Pak Oki. Selamat siang Mbak Kiara. Ya, Pak Oki ini adalah sales engineer dari Mitsubishi Electric Indonesia yang akan menjadi host dan juga ya tamu juga kita pada podcast hari ini. Dan yang kedua ada Pak Vicky. Selamat siang Pak Vicky. Selamat siang Mbak Kiara. Ya, terima kasih Pak Vicky sudah datang menyempatkan hadir di sini dan sharing mengenai insight terkait industri manufacture bersama kami. Terima kasih juga sudah diundang nih. Iya, sama-sama. Hari ini Pak Vicky akan sharing ya mengenai study case atau experience atau insight yang menarik ya dari pengalaman yang udah Pak Vicky lakukan gitu ya. Dan Pak Vicky ini adalah Environment and Carbon Neutral Section Departemen SHE Departemen di PT Toyota Bosoko Indonesia. Jadi kita langsung kedatangan expert talks-nya ya seperti judulnya dari PT Toyota Bosoko Indonesia atau bisa kita sebut TBINA gitu ya Pak. Oke. Terima kasih Mbak Kiara, Pak Vicky, terima kasih ya Pak sudah hadir di Mitsubishi Electric Indonesia. Memang kalau kita lihat sekarang perkembangan teknologi di industri manufaktur semakin cepat. Teknologi seperti IoT, AI, data driven automation, hingga smart factory system mulai menjadi standar baru. Perusahaan dituntut bukan hanya cepat, tapi juga presisi, efisien, dan berkelanjutan. Nah, ini membawa dinamika baru dalam cara pabrik otomotif beroperasi. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, paling sebenarnya untuk background untuk para audiens sih, Pak Vicky, boleh dijelasin dulu sih Toyota Bosok Indonesia atau bisa kita singkat TBINA gitu ya. TBINA ini perusahaan yang bergerak di bidang apa? Dan sekiranya Pak Vicky sebagai Environment and Carbon Neutral itu kesehariannya ngapain atau apa yang dikerjakan, mungkin bisa dijelasin Pak. Oke, baik ya. Jadi untuk saat ini saya bekerja di Toyota Bosoko Indonesia atau tadi benar TBINA, salah satu industri manufaktur otomotif yang kita bergerak di bidang interior design ya. Jadi kita ada produksi seat AC dan mungkin salah satu yang terbesar juga ya di Indonesia untuk produksi seat AC. Lanjut juga kita ada producing door trim, terus juga ada karpet atau interior dalam mobil. Lalu juga ada engine part. Jadi kami bergerak di daerah situ ya yang berhubungan dengan interface manusia di dalam mobil gitu. Okay. Jadi banyak banget ragamnya kita untuk produksi. Bahkan kalau bisa dibilang mungkin belasan flow proses produksi kita ada gitu di dalam Toyota Bosoko. Jadi lumayan besar. Untuk skalanya juga kita ada kurang lebih 2.200 karyawan. Jadi cukup besar dan kita berlokasi di MM 2100 dengan luasan kurang lebih hampir 10 hektar. Jadi kita memang industri yang besar gitu ya. Lalu di TBINA saya sebagai environment dan juga carbon neutral section ya. Jadi peran utamanya itu adalah memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional pabrik kita itu berjalan dengan aman, ya, yang kedua juga efisien, dan yang paling penting itu adalah berkelanjutan ya.
utamanya dari pengelolaan energi maupun pengelolaan lingkungannya. Jadi fokus kami itu yaitu adalah penghematan energi, ya, pengurangan emisi karbon, terus juga efisiensi penggunaan sumber daya seperti air, meminimalkan hasil limbah produksi. Lalu yang paling penting juga kita taat kepada regulasi ya, bahwa memang TBINA ini adalah perusahaan PMA, tapi juga kita tidak melupakan regulasi yang ada di Indonesia. Selain itu juga kita punya standar dari Toyota Boshoku Group gitu ya. Jadi inisiatif Kaizen kita itu diinisiasi dari peraturan Indonesia maupun standar yang ditetapkan oleh Toyota Boshoku Group. Jadi dibilang peran kami ini jadi penggerak utama di dalam perusahaan untuk menuju operasional yang lebih efisiensi dan juga lebih ramah lingkungan gitu. Oke. Jadi sebenarnya dari jawabannya Pak Kiki udah bisa kegambar ya gimana TBINA itu bisa bagaimana TBINA sangat concern terhadap energi efisien itu sendiri gitu ya. Iya. Jadi tadi saya menarik sama statementnya Pak Kiki terkait Kaizen inisiatif karena itu juga align dengan salah satu framework yang diterapkan di Mitsubishi Electric Indonesia juga, Mitsubishi Electric, yaitu Smart Manufacturing Kaizen Level ya, Kaizen Pak level, Kiki. betul. Jadi di sana juga salah satu framework yang kita gaung-gaungkan di 1 tahun terakhir mungkin ya, karena atau beberapa tahun terakhir mungkin mengenai Kaizen Level ini yang dampaknya juga sangat besar untuk industri manufacture, salah satunya energi efisiensi ini. Oke, ada pertanyaan ya Pak Vicky ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama tentang efisiensi energi, bisa Bapak ceritakan sedikit bagaimana situasi industri otomotif saat ini, khususnya di Indonesia. Apa tantangan terbesar yang dihadapi industri dalam menjaga efisiensi dan daya saing di tengah perubahan teknologi dan tuntutan sustainability? Oke. Silakan Pak Vicky, mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Pak Oki pertanyaannya. Jadi untuk situasi ya, kalau kita lihat akhir-akhir ini situasi industri otomotif ini sedang berada di fase yang dinamis gitu ya, fluktuatif, dinamis. Ya karena bisa kita ketahui bersama setelah pandemi permintaan menurun di industri otomotif mulai naik lagi ya sekitar tahun 2023 ya itu udah mulai naik lagi dan di 2024 kita sudah kembali lagi seperti sebelum adanya COVID ya. Namun di sisi lain industri juga menghadapi tekanan yang besar ya menuju operasi yang lebih efisien dan juga berkelanjutan seperti itu. Ada beberapa tantangan utama yang kami rasakan gitu. Yang pertama perubahan teknologi yang sangat cepat ya, terutama dengan munculnya tren elektrifikasi, digitalisasi, lalu juga ada proses produksi berbasis dengan data. Nah, itu juga kita harus bisa beradaptasi. Jadi itu tantangan bagi Toyota Boshoku agar tetap kompetitif gitu ya di tengah persaingan yang begitu ketat gitu ya di industri otomotif. Kita juga tahu bersama ya, semakin banyaknya pesaing yang datang. Nah, itu kita harus pintar-pintar menempatkan di mana posisi kita di tengah hiruk-pikuk persaingan ini gitu. Nah, jadi kita memastikan bahwa investasi yang kita lakukan itu juga harus berdampak terhadap proses produksi kita gitu. Yang kedua, ada isu berkelanjutan ya atau juga efisiensi energi semakin menjadi fokus global gitu ya. Jadi pemerintah juga ada stakeholder kita di Thailand dan juga di Jepang itu menaruh perhatian yang besar terhadap jejak karbon. Jadi produksi kita itu diminta untuk meminimalkan emisi karbonnya. Jadi setiap pelaku industri harus mencari caranya sendiri ya untuk mengurangi konsumsi energi dan juga hasil emisi CO2 tanpa mengorbankan produktivitas. Jadi produktivitasnya kalau bisa naik, tapi emisinya turun. Nah itu kita harus pintar-pintar cari caranya seperti apa gitu Pak Oki. Itu tantangan kami yang kita rasakan saat ini. Gitu. Saya sebenarnya setuju sama Pak statement dari Pak Vicky terkait industri harus selalu tetap berinovasi gitu ya di tengah banyaknya dari tadi isu global pasti terkait energi, isu global, lalu juga adanya banyak ya tuntutan pesaing, apalagi setelah pandemi banyak banyak inovasi digital yang baru, tadi tren-tren yang baru.
kita harus memang tetap berinovasi. Nah, Pak, speaking of tren gitu ya, apalagi yang bermunculan setelah pandemi, apa sih kira-kira langkah konkret ya dari PT DTB INA, dari Toyota Bosco Indonesia yang biasanya yang sudah dilakukan gitu ya dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang baru ini untuk mengefisiensi proses produksi dari TBI? Oke, baik ya. Jadi pertanyaan menarik sekali. Pertanyaannya sedikit tapi jawabannya mungkin Ya. lumayan ya gitu. Soalnya Jadi konkret soalnya. ya, jadi apa aja yang udah kita lakukan ya. Jadi memang seiring perkembangan teknologi otomasi, Toyota Boshoku melihat di situ sebagai peluang gitu ya, bahwa tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi kita juga harus efisien ya, baik di dalam produksi ya, maupun di dalam prosesnya itu sendiri. Nah, yang sudah kita lakukan itu ada 5 ya, kurang lebih ada 5. Yang pertama, kita melaksanakan integrasi energy monitoring system. Diibaratkan energy monitoring system ini seperti mata ya. Jadi kita bagaimana melihat secara detail proses produksi kita. Jadi kami pasang sistem monitoring di setiap lini produksi, berapa kilowatt yang mereka pakai dan juga berapa output yang mereka keluarkan gitu ya. Jadi kita intinya 2 data itu harus kita dapatkan. Biar apa? Tahu variabelnya, berapa kWh yang dikonsumsi untuk menghasilkan satu produk. Nah, itu yang kita kejar, harus kita turunkan terus gitu ya. Tanpa adanya energy monitoring system, kita nggak bisa ngelihat Betul. gitu. Jadi apakah si produksi ini boros atau tidak, penggunaan listriknya kita akan tidak tahu gitu, tanpa kita memasang energy monitoring system. Setelah kita tahu bahwa di satu proses produksi itu boros, nah itulah yang menjadi sasaran kita untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu penerapan sistem otomasi pintar atau smart automation ya. Jadi kami mulai menggunakan mesin-mesin atau peralatan dengan sensor-sensor yang mampu mengatur pengurangan energi secara otomasi. Misalnya, mesin akan beroperasi dengan mode hemat ketika saat idle atau standby, atau menyesuaikan kecepatan dengan demand dari produksi. Jadi misalkan ada suatu motor, tapi dia tidak diperlukan, nah itu dia akan idle atau mati. Kita nyebutnya di situ energy just in time. Kalau di sistem TPS kan ada production just in time ya, kalau di Toyota, nah kita tambahkan energy just in time. Jadi menggunakan energi sesuai dengan demand-nya. Kalau tidak ada demand, dia harus berhenti di situ. Lalu yang ketiga, kita menggunakan teknologi variable speed drive ya, atau inverter. Ya, teknologi ini kami terapkan di motor listrik ya, dan juga sistem kompresor udara dengan mengatur kecepatan motor sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika bebannya tinggi, ya mereka harus bekerja mungkin hampir 100%. Tapi ketika bebannya rendah, nah mereka menyesuaikan bebannya diturunkan gitu. Lalu yang keempat, itu ada pembaharuan mesin. Ya kita Toyota Boshoku itu udah dari tahun 90-an ya. Jadi udah lama sekali. Peralatan kita banyak yang lama dan di situ perlu pembaharuan gitu ya. Jadi mesin-mesin lama otomatis efisiensi energinya tidak sebaik dengan mesin yang baru gitu ya. Jadi kita melakukan pembaharuan peralatan produksi ya. Itu merupakan langkah konkret kita dan juga mendasar dalam kerangka efisiensi energi ini yang didukung oleh teknologi otomasi ya. Lalu juga tujuan utamanya adalah mengganti aset lama gitu yang lebih modern, efisien, memiliki kemampuan kontrol yang lebih canggih gitu. Dan yang terakhir, kita tidak melupakan orang ya. Jadi apa fungsinya kita mengganti peralatan produksi tapi orangnya tidak diperbaharui juga, sehingga kita juga ada program seperti pelatihan dan juga sosialisasi kepada karyawan agar memahami pentingnya efisiensi energi. Kita di SAE Departemen itu sifatnya semi ya, antara office dan juga lapangan. Yang memahami proses adalah orang lapangan, sehingga sebisa mungkin kita menularkan pemahaman kita terhadap energi efisiensi kepada karyawan kita di lapangan. Contohnya sekarang kita punya yang namanya Carbon Neutral Dojo, Mbak, Mas. Jadi
kita undang karyawan-karyawan kita untuk eh, berlatih di sana untuk melihat potensi pemborosan energi seperti apa. Jadi terima kasih udah mengundang kita. Mungkin nanti setelah ini bisa teman-teman main datang ke TBINA untuk melihat dojo kita seperti apa, seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Vicky penjelasannya yang detail. Dari tadi ada pembaruan mesin baru sampai inverter segala macam, udah sampai bahkan mengedukasi people-nya juga gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi berarti bisa dilihat TBINA juga secara keseluruhan ya menanggapi terkait energi efisiensi ini. Oke, Pak Vicky, ini pembahasan kita semakin menarik ya Mbak Kiara ya. Ini saya juga ada pertanyaan nih Pak Vicky untuk Pak Vicky. Bagaimana Bapak dapat menentukan bagian mana dan apa yang harus dilakukan improvement seperti itu Pak Vicky? Oke, baik. Terima kasih Pak Oki. Jadi bagi kami menentukan area improvement itu kita menggunakan data ya yang kita ambil dari energy monitoring system tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, energy monitoring system ini kan terhubung dengan konsumsi listrik, ya, konsumsi gas, konsumsi air dan lain sebagainya. Itu data sudah kita dapatkan. Artinya data udah kita tahu nih. Ya. Tapi apa gunanya data kalau tidak kita analisis gitu ya. Sehingga kita gunakan metode Pareto. Kita cari tahu dulu lini produksi mana yang paling tinggi gitu. Setelah terkumpul, tahu mana yang paling tinggi, kita mencari 20% mesin yang atau utilitas yang menyumbang 80% dari total konsumsi energi di pabrik ya. Bagian yang dimaksud dalam 80% ini itu adalah kami sebut sebagai energi guzzlers atau pecandu energi. Nah, sekarang kita udah dapet nih area mana yang harus kita improvement, yaitu areanya di uretan. Jadi kita banyak tadi produksi kita, jenis-jenis produksinya banyak. Nah, yang menjadi fokus di kita sekarang adalah di uretan. Nah, terima kasih kepada Mitsubishi Electric nih. Kemarin kita pakai produknya yaitu EcoWeb Server 3. Jadi data-data di lapangan itu semua kita bisa lihat dari laptop gitu ya. Jadi semua member kita di office tinggal masukin alamat IP-nya ya. IP-nya berapa gitu, terus dimasukin sudah bisa terlihat. Betul. Sehingga data itu bukan hanya SHE aja yang pegang, tapi produksi kalau mau lihat bisa, engineering kalau mau lihat bisa, seperti itu. Nah, selanjutnya ke depan kami juga tertarik dengan salah satu produknya Mitsubishi yaitu Eco Advisor ya. Jadi kita sudah tahu konsumsi energi kita itu seperti apa, tapi kita juga butuh saran-saran nih bagaimana cara kita melakukan improvement atau penghematan energi. Nah, kabarnya atau benar nggak nih, mungkin nanti bisa diperjelas lagi dari Pak Oki atau Mbak Kiara, itu bisa ngasih suggestion ya, bahwa area produksi kita ini boros misalkan di bagian di siang gitu boros. Nah, berarti penghematannya kita fokuskan di penggunaan siang hari gitu. Mungkin gimana Pak Oki? Ya, mungkin nanti untuk Eco Advisor kita akan jelaskan ya lebih lanjut di TBINA ya Mbak Kiara mengenai fiturnya dan success story di tempat lain kita akan coba share ke teman-teman TBINA nanti untuk selanjutnya gitu. Memang dan memang mungkin buat teman audiens juga gitu ya yang pelaku industri untuk mendapatkan apa ya advice Eco Advisor sebenarnya tujuannya adalah advice gitu kan. Betul. Untuk mendapatkan advice yang tepat ya kita di langkah utama yang paling kritikal yaitu adalah monitoring system gitu kan. Jadi Pak yang pasti untuk melakukan advice itu kita harus menggunakan energi monitoring system secara komprehensif dan makin komprehensif dan itu datanya gitu ya, kita akan makin mudah juga untuk menganalisa sampai mengkonvert sebagai advice atau dari Eco Advisor itu sendiri gitu. Ya, itu juga seperti yang saya jadi kemarin kita sempat study ya Pak ke Jepang gitu Mbak Kiara, ke Nagoya ya, ke Nagoya sama ke Fukuyama. Nah itu memang di sana plannya sukses ya. Jadi yang saya lihat sudah berhasil menurunkan sekitar 20% konsumsi energinya, padahal produksinya terus meningkat dari tahun ke tahun. Jadi itu yang mau kita kejar, kondisi yang mau kita kejar, sehingga kita juga bisa bersaing seperti itu. Ya. Gitu ya Pak Oki. Ya. Terima kasih Pak Vicky sudah
mempercayakan produk yang dipakai di Toyota Bosoku ya Mbak Kiara ya. Ya. Sudah mempercayakan ke kami gitu untuk energi efisiensinya gitu. Hmm. Dari sekian banyak peluang penghematan, bagaimana tim Pak Vicky di TBINA menentukan proyek energy saving mana yang paling mendesak dan memiliki return of investment atau ROI tertinggi? Apa kriteria utamanya nih? Pak Vicky bisa dijelaskan nih Pak ke teman-teman. Oke. Tadi kan sudah saya jelaskan, yang pertama kita harus tahu dulu ya Paretonya, mana konsumsi yang paling besar. Nah, setelah itu kita buat perencanaan. Ini konsumsi yang besar ini mau kita apakan? Ya. Gitu. Improvementnya seperti apa? Nah, maka kita ada beberapa opsi, tapi untuk penentuan program apa atau project apa yang kita kerjakan, kita pakainya ROI ya, atau return of investment. Jadi mana program yang memiliki payback paling cepat gitu ya. Jadi proyek yang paling mendesak adalah yang memiliki ROI yang paling singkat. Idealnya itu di bawah 1 hingga 2 tahun. Nah, ini yang proyek istilahnya quick win ya. Jadi penghematan energi yang biayanya rendah, cepat balik modal gitu. Jadi kami kejar duluan yang ini nih untuk memberikan cash flow positif. Setelah balik modal kan kita bisa mikirin lagi improvement yang lain seperti apa gitu ya. Yang kedua, bisa juga kita menggunakan karbon ya, satuannya karbon. Jadi kami di Toyota Bosoku memiliki rumus sendiri. Selain return of investment yang kita lihat, kita juga punya rumus mengenai pengurangan ton CO2 gitu ya, untuk menentukan investment khusus karbon netral gitu yang bisa kita lakukan atau tidak. Jadi dari prinsipal kami di Jepang itu punya konstanta sendiri gitu Pak Oki. Ada rumusnya, dan kalau memang masuk ke dalam kriteria itu bisa dilakukan meskipun payback ratio-nya di atas 2 tahun. Betul. Jadi sederhananya kami memang cari ROI yang paling cepat yang pertama. Tapi yang kedua kita juga punya cara lain, itu adalah dari sudut pandang ton CO2 gitu, dari segi karbon netralnya. Kayak gitu. Memang ROI itu salah satu parameter yang paling utama ya sebenarnya untuk memfilter project-project mana yang harus didahulukan. Betul. Mungkin itu bisa jadi insight juga buat para industri, bagaimana mereka baiknya memfilter gitu ya. Mungkin tergantung dengan strategi masing-masing. TBINA lebih mengutamakan yang pertama return tadi, dan kedua dengan parameter TCO2 tadi ya Pak ya. Oke, jadi memang ROI salah satu yang kalau misalnya dia parameter utama adalah quick win, itu akan dilakukan, yang nanti akan dialokasikan ke makin cepat dia, misalnya makin dia cepat return, dia akan bisa dialokasikan ke proyek-proyek yang lain. Betul. Okay. Nah, saya penasaran nih Pak, dalam hal biaya dan investasi berapa lama sih rata-rata payback period balik modal untuk proyek-proyek energi efisiensi yang melibatkan otomasi dan penggantian peralatan nih Pak? Dijelaskan gitu Pak. Oke. Jadi yang sudah kita laksanakan saat ini ya, jadi rata-rata payback ratio-nya atau ROI-nya itu berkisar 2 sampai 4 tahun. Ya. Yang pertama misalkan 2 tahun atau kurang ini terjadi pada project dengan potensi penghematan yang sangat besar ya. Jadi biaya investasinya relatif rendah. Penggantinya, contohnya misalkan kemarin kita habis mengganti motor dari tipe IE1 ke tipe IE3. Nah, ini motor running 24 jam, Pak. Nah, kalau langsung diganti itu payback-nya berkisar 2 tahun kurang. Yaitu ya, 2 tahun kurang. Karena nanti juga tergantung harga listrik di masing-masing perusahaan ya. Jadi kalau di kita memang rada pricey ya untuk harga listriknya, sehingga payback-nya cepat untuk pergantian motor. Lalu juga ada kita project untuk mengganti sumber panas. Tadi kita menggunakan boiler LNG atau boiler gas gitu ya, kita ganti menggunakan elektrik. Nah, itu payback ratio-nya cepat, yaitu 9 bulan. Jadi dengan satu project itu udah bisa balik modalnya cepat.
Nah, lalu ada juga yang 4 tahun atau lebih. Nah, ini berlaku untuk proyek investasi yang besar dan juga strategis gitu ya, seperti instalasi sistem building management, terus juga ada mungkin nanti ada apa namanya solar panel gitu ya. Itu kan payback-nya lama ya. Eh, jadi untuk yang payback-nya lama itu akan kita alokasikan ke fiscal year berikutnya. Nah, karena kita udah tahu gitu ya, apa aja yang harus kita laksanakan, TBINA itu punya rencana hingga fiscal year 2030. Jadi apa aja yang mau kita lakukan untuk penghematan itu sudah kita rencanakan hingga tahun 2030 ke Ya. depannya gitu Pak Oki. Jadi ada 2 kategori. Kalau di bawah 2 tahun langsung kita laksanakan, tapi kalau di atas 2 tahun biasanya kita alokasikan ke fiscal year berikutnya gitu biar keuangan kita stabil gitu Ya. Pak Oki. Jadi terus berkelanjutan Pak ya, setiap Terus tahunnya itu continue ya. iya, betul. Oke, Pak Vicky, ada pertanyaan nih Pak. Bagaimana Pak Vicky melihat perkembangan smart manufacturing dalam 5 tahun ke depan nih Pak? Kalau kita lihat perkembangan industri saat ini, saya sangat optimis bahwa 5 tahun ke depan pastinya yang pertama smart manufacturing ya. Jadi menjadi fondasi utama bagi perusahaan manufacturing termasuk industri otomotif juga. Yang kedua, teknologi Internet of Things ya. Jadi IoT. Yang ketiga ada artificial intelligence ya atau AI AI. ya. Dan data analytics akan semakin terintegrasi di lini produksi. Dengan sistem ini kita bisa memantau penggunaan energi ya, yang selanjutnya ada performa mesin hingga kualitas produk secara real time, bahkan melakukan prediksi ya untuk melaksanakan preventive maintenance juga bisa. Bagi kita Toyota Bosoku juga smart manufacturing bukan hanya soal otomasi atau robotisasi, tapi juga bagaimana teknologi ini membantu kita mencapai efisiensi energi yang optimal ya dan mendukung target karbon netral kita gitu. Jadi kedepannya industri bukan lagi hanya menghasilkan yang lebih gitu, tapi produksi smarter, yaitu lebih cepat, efisien, dan tentunya lebih ramah terhadap lingkungan. Iya, betul. Seperti itu Pak Oki. Ya, jadi itu bisa jadi highlight juga sih Pak sebenarnya. Jadi automation itu bukan hanya mengenai makin banyak output yang kita Iya. hasilkan Iya. gitu ya, tapi bagaimana proses yang udah kita jalani ini lebih cepat, lebih efisien, lebih cerdas dan lebih sustain seperti itu ya Pak. Nah, menurut Bapak kira-kira apa saja tantangan terbesar yang dihadapi oleh pabrik-pabrik di industri otomotif saat ini? Baik, jadi menurut kami tantangan terbesarnya itu ada 2 Pak Oki ya. Yang pertama ada behavioral change, yang kedua ada investasi di awal. Nah, banyak teknologi hemat energi yang membutuhkan biaya implementasi yang cukup besar ya, atau mungkin besar. Tapi kami memandangnya itu bukan sebagai beban, tapi investasi jangka panjang Ya. gitu. Jadi at some point dia akan balik modal. Nah, selain itu yang selanjutnya behavioral change tadi membangun kesadaran karyawan bahwa efisiensi energi itu adalah tugas bersama, tidak hanya tugasnya orang teknik. Oh, Iya. itu mah tugasnya orang SAE. Kita nggak mau kayak gitu. Iya. Jadi pemahaman hemat energi ini harus diadopsi di seluruh karyawan sehingga kita bisa bergerak ke arah efisiensi bersama-sama. Seperti itu. Cukup challenging untuk industri di era saat ini ya. Nah, kalau saya boleh minta satu nasihat atau motivasi nih dari Pak Vicky, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pabrik-pabrik yang baru memulai perjalanan otomasi? Kalau nasihat, kayaknya saya udah terlalu tua gitu ya. Iya. Jadi kalau mungkin kalau kalau saya Motivasi ya, mau gitu. sharing gitu ya, kalkulasi dan juga planning di awal itu penting sekali gitu ya. Jadi bagaimana kita melihat masa depan. Kalau saya menyebutnya, Ya. kita melihat masa depan itu dari planning di awal. Nah, kita harus meyakinkan bahwa suatu project itu mempunyai benefit jangka panjang dan juga akan balik modal. Itu yang susah dilihat oleh para manajemen. Ngapain keluar uang segini buat apa? Nah, itu harus kita bagaimana cara mendelivernya gitu. Ya. Gitu. Istilahnya kalau kita sebut visibility study-nya harus kita perkuat dulu. Nah, yang kedua itu adalah mulailah
dari hal-hal kecil ya, dan juga mulai dari sekarang. Jadi tidak harus semua proses diotomasi, tapi mulai kecil dulu. Ya. Artinya mulai dari pilot project. Ya. Kalau misalkan di lini produksi punya 10, ya mulai dari satu dulu. Ya. Dilihat modelnya. Kalau modelnya di satu itu berhasil, di-copy ke lini produksi yang lain gitu. Jadi kita nggak langsung keluar banyak nih investasinya, tapi kita lihat dulu satu persatu gitu, Pak. Oke. Pak Vicky bisa gambarkan nih satu kata yang menggambarkan dampak otomasi menurut Pak Vicky nih, Pak. Satu kata. Ya, satu kata aja nih. Efisien nanti. Oke. Efisien. Ya. Efisien. Oke, Pak Vicky, terima kasih banyak atas insight dan pengalaman nyata yang sangat berharga ya, Mbak Kiara ya. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang mendengarkan ya. Semoga ini juga menjadi pengalaman untuk bisa di-share ke teman-teman dan menjadi pembelajaran baru gitu terkait dunia otomasi dan efisiensi energi seperti itu, Pak. Oke, untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai solusi automation dari Mitsubishi Electric, bisa ikuti atau kunjungi website kami di mitsubishielectric.com/fa/id, dan juga bisa follow sosial media kami di Instagram Mitsubishi Electric_id, di YouTube dan juga di LinkedIn Mitsubishi Electric Indonesia. Jangan lupa untuk follow terus Expert Talks episode selanjutnya, dan mari terus berinovasi untuk masa depan industri manufaktur yang lebih cerdas, efisien, dan berkelanjutan. Mitsubishi Electric. Great for better.